Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga keluarga kita dan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan dhahiran wa batinan. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sang peterang hati dari kesesatan menuju keterangan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran Al-Quran Hadis pada hari ini, Pak Guru akan menerangkan. Jadi kalian di rumah tolong disimak dan dimengerti dan dipahami apa yang akan Pak Guru terangkan berikut ini. Sekalian, untuk pembelajaran selanjutnya melanjutkan dari pembelajaran kemarin, yaitu kita akan membahas tentang ro tarkik atau ro yang dibaca tipis. Kemarin kita membahas tentang ro tafhim, yaitu ro yang dibaca tebal. Sekarang adalah ro tarkik. Apa saja atau di manakah ro akan dibaca tipis? Tolong disimak dan dengarkan. Baik, tarkik. Yang kedua adalah ro yang dibaca tarkik atau dibaca tipis. Nah, ini ada di beberapa tempat. Jadi ro itu akan dibaca tipis ada di beberapa tempat. Nah, jadi kalian harus paham ini. Ro itu harus dibaca tipis itu ada di mana saja dan bagaimana cara mengucapkannya. Baik, tarkik adalah hukum membaca ro dengan dibaca tipis. Ini arti tarkik. Jadi tarkik itu adalah hukum ro dibaca dengan tipis atau menarik bibir agak meringis. Jadi ketika kalian senyum meringis itu adalah ketika ro yang dibaca tipis. Itu cara mudahnya. Jadi cara mudahnya itu seperti itu, dengan meringis. Baik, yang pertama, ro yang berharakat kasro. Ro yang berharakat kasro itu harus dibaca tipis. Contoh, rihlatun, rihlatun, rihlatun. Nah, ro yang di situ dibaca tipis karena ro-nya berharakat kasroh. Contoh lagi, al-qari'ah, al-qari'ah. Nggak boleh kalian membacanya itu al-qari'ah, ri-ri-ri-ah. Itu nggak boleh, karena ketika kalian membaca ri-ri itu adalah tebal. Kalian harus dibaca tipis, makanya al-qari'ah. Yang kedua, ro yang sebelumnya terdapat ya sukun. Nah, di sebelumnya ro itu terdapat ya sukun. Contohnya di situ ada lafaz al-basir, al-basir. Nah, itu caranya meringis. Pokoknya bibirnya itu meringisnya lebar. Itu cara membacanya. Di situ ada ro yang berharokat doma dan sebelumnya itu terdapat ya yang dibaca sukun. Jadi caranya harus tipis ketika wakof. Al-basir, al-basir, atau al-basiru. Nggak boleh al-basiru gitu. Contoh yang kedua, min khair, min khair. Nggak boleh dibaca min khair. Nah, itu nggak boleh karena tebal cara bacanya seperti itu. Yang ketiga, ro sukun yang huruf sebelumnya berharokat al-kasroh yang asli, sesudahnya tidak berupa isti'la. Jadi terdapat ro di sebelumnya itu berharokat kasroh yang asli dan sesudahnya tidak berupa huruf isti'la. Itu juga harus dibaca tipis. Contoh, fa-nya itu adalah fa berharokat kasroh. Fa-nya itu asli berharokat kasroh. Dan setelahnya ro itu bukan huruf isti'la gitu loh. Huruf isti'la itu kan khosodautin kit, kho sod dot to kof zo. Nah, itu adalah huruf isti'la. Maka harus dibaca tipis. Cara bacanya fir'auna, fir'auna, fir'auna. Nggak boleh dibaca fir'auna, fir'auna. Nggak boleh seperti itu, tapi dibaca tipis, fir'auna. Contoh yang kedua, anzirhum, anzirhum, anzirhum. Nggak boleh dibaca
tebal. Karena di situ ada ro dan sebelumnya ada zal yang dibaca kasro, dan huruf setelahnya itu bukan berupa huruf isti'la. Nah, huruf isti'la itu ada kho, sod, dhot, ghain, atha, qaf dan dha. Itu adalah huruf isti'la. Yang ketiga, yang pertama tafhim, yang kedua tarkik, dan yang ketiga adalah kita akan membahas tentang cara bacanya jawazul wajhaini. Apa yang dimaksud dengan jawazul wajhaini? Yaitu kita bisa membaca ro itu bisa membaca ro dengan tebal ataupun dengan tipis. Yang pertama, ro sukun yang didahului huruf berharokat kasroh dan setelahnya huruf isti'la berharokat kasroh. Nah, ini bisa dua cara bacanya. Nah, di situ ada contoh fa-nya berharokat kasroh, ro-nya sukun, dan setelahnya terdapat huruf isti'la yaitu qaf yang diharokatin kasroh. Maka caranya boleh dua, boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Contoh yang dibaca tipis, firkin, firkin, firkin. Yang tebal firkin, firkin, firkin. Jadi contoh yang cara tipis, kullu firkin kat qaudil azim. Contoh yang tebal, kullu firkin kat dudil azim. Yang kedua, ro yang bisa dibaca dua. Ro sebelumnya ada huruf isti'la berharokat sukun dan sebelumnya lagi ada huruf yang berharokat kasroh. Contoh di situ ada atha. Nah, atha-nya itu berharokat sukun. Nah, sebelumnya terdapat qaf yang dibaca kasroh dan ro-nya ketika waqaf juga harus dibaca tipis dan juga bisa dibaca tebal. Ainal kitri, ainal kitri, atau bisa dibaca tebal, ainal kitri. Nah, itu bisa dibaca tebal. Masih ingat cara membaca tebal, yaitu dengan menaikkan bibir yang sebelah bawah itu ditarik ke atas. Itu cara membaca tebalnya. Contoh lagi, itu ada shot yang dibaca sukun. Shotnya sukun dan sebelumnya terdapat harokat kasroh dan ro-nya ada huruf kasroh juga. Maka boleh dibaca dua, boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Misri, misri, boleh dibaca misri, misri, boleh dibaca seperti itu. Itu adalah cara membacanya. Yang ketiga, ro berharokat kasroh dan setelahnya terdapat ya yang terbuang kemudian terbaca waqaf. Contohnya seperti wa nuzur. Nah, di situ ada zal, ro-nya berharokat kasroh dan setelahnya terdapat ya yang dibuang. Nah, aslinya itu ada ya-nya sebelumnya ro itu terbuang kemudian terbaca waqaf. Maka dibaca tipis boleh, dibaca tebal boleh. Maka boleh dibaca wa nuzur, boleh dibaca tarkik tipis wa nuzur gitu toh, tipis. Tapi boleh dibaca tebal wa nuzur gitu. Jadi caranya itu seperti itu cara membacanya. Contoh yang lain, an asri, an asri, an asri, boleh dibaca tebal. An asri, an asri. Jadi caranya cuma bibir yang bawah dinaikkan ke atas untuk pembacaan tebal pada huruf tersebut. Jadi seperti itu cara membaca ro yang berharokat kasroh dan sebelumnya itu terdapat ya yang dibuang. Jadi ro itu terbagi menjadi 3 bacaan. Yang pertama tafhim tebal, yang kedua tarkik, dan yang ketiga yaitu boleh dibaca tipis dan juga boleh dibaca tebal.
Nah, itu kalian harus memahami keterangan Pak Guru tadi. Baik anak-anakku sekalian, untuk tugasnya sekarang tolong disiapkan buku tulis. Kalian cari di surat Al-Qari'ah. Di situ terdapat ro yang dibaca tarkik dan juga ada ro yang dibaca tafhim. Nah, kalian tulis bacaan ro yang dibaca tarkik dengan alasannya dan juga ro yang dibaca tafhim dengan alasannya. Jadi setelah kalian mengetahui tentang bacaan tarkik dan tafhimnya sudah ditulis di buku tulis dengan keterangannya, kalian bisa memfoto hasil yang kalian kerjakan melalui Classroom ataupun WhatsApp. Bisa difahami ya? Tugasnya adalah kalian mencari ro yang dibaca tarkik dan juga ro yang dibaca tafhim dalam surat Al-Qari'ah beserta dengan keterangannya atau beserta dengan alasannya kenapa kok dibaca tipis dan kenapa kok dibaca tebal. Mungkin itu saja untuk tugasnya. Baik, itu saja dari Pak Guru. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.